Even when I've been down, even when I fall, I know that for the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. Yeah, yeah, for the Lord is good. And His mercy endureth forever. Enter His gates with thanksgiving. Come to His courts with praise. Enter His presence rejoicing, singing great and mighty in His name. Praise Him with the sound of the trumpet. Praise Him with timbrel and harp. Let every creature in heaven and earth sing the sound of praise. Sing with all that you sing. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good. And His mercy endureth forever. Jesus the Son, Jesus the Son is exalted, maker of everything. maker of everything. Come now and bow down. Come now and bow down before Him. Lift your hands in praise, raise your voice to sing. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Singing for the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Yeah. Sing for the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endures forever. Singing for the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endures forever. Wanna sing it one more time for the Lord. For the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Whoa.
Jemaat Tuhan. Selamat datang di ibadah tengah minggu ICE Jemaat Indonesia Hong Kong. Saya Pastor Yer dan ada Pastor Ari. Shalom. Mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, di mana kita bisa berkumpul sekali lagi dalam ibadah ini. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, belajar daripada firman Tuhan, lalu kita akan menaikkan syafaat kita bersama-sama. Saat ini mari kita berdoa, lalu kita akan memulai ibadah kita. Kami datang kepada Tuhan yang hidup, menyerahkan ibadah kami ya Bapa. Biarlah dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami bisa menikmati kasih dan hadirat Tuhan saja. Kami mau supaya Engkau Tuhan menjadi pusat dari ibadah kami, pusat daripada penyembahan kami. Berbicaralah kepada kami semua ya Bapa melalui ibadah ini, supaya iman kami dikuatkan, pengharapan kami dikokohkan. Dalam nama Yesus kami buka ibadah kami saat ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Kita angkat satu pujian bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embunnya bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Amin. Sungguhlah baik, sungguh alangkah indah jika kita semua bisa rukun bersama-sama satu dengan yang lain. Kita akan membawa sembah kita, membawa persembahan kita. Kita akan datang kepada Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Kutanya Yesus, apa yang harus kubuat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus,
yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. bila hati terasa berat, Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku datang Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Umat Tuhan katakan sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, Ku terima anugerahnya. ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar.
sesuatu terjadi saat datang di Sekali lagi, antara nyatakan sesuatu pasti terjadi. sesuatu terjadi saat datang di antaranya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. 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 Kami datang di hadirat-Mu. Kami sujud di altar-Mu Tuhan saat ini. Dengan sikap hati kami datang. Karena kami percaya ketika kami datang kepada Tuhan, sesuatu pasti terjadi. Tuhan, di tengah kesibukan kami saat ini, kami mau datang dengan hati yang mengarah kepada Engkau, siap untuk belajar daripada firman-Mu ya Tuhan. Sambil membawa setiap permohonan kami, dan kami letakkan itu di bawah kaki Tuhan. Kami percaya sesuatu pasti terjadi. Allah sanggup melakukannya bagi kami, karena Engkau sendiri yang berfirman ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah siang hari ini menjadi siang yang berbeda, karena kami berjumpa dengan Tuhan. Kami mengalami Tuhan secara pribadi. Terima kasih ya Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan kami semua yang mendengarkannya, supaya ini menjadi sebuah rema di hari Rabu ini ya Tuhan. Menjadi sebuah rema dalam minggu ini, sehingga kami bisa menjadi lebih baik dan serupa dengan Engkau. Di dalam nama Yesus, kami siapkan hati dan jiwa kami. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita belajar daripada firman Tuhan. Haleluya, shalom semuanya. Saya percaya kita diberkati Tuhan dari penyembahan, pemujaan kita kepada Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Di tengah minggu ini, memang di tengah kesibukan saudara, mari sediakan waktu saudara membuka hati saudara. Ya, mungkin saudara sedang bekerja, mungkin sedang istirahat. Buka hati saudara. Kita percaya ketika firman Tuhan diberikan, ada rema, ada makanan rohani yang akan memberkati kita. Mungkin tidak hari ini, besok, minggu depan, tapi firman Tuhan tidak pernah kembali sia-sia. Nah, pelajaran hari ini kita akan berbicara tentang berhubungan dengan seri khotbah kita tentang kitab Ayub ya. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang suasana hati kita. Ya, hati yang mungkin sedang terluka. Hari ini judul firman Tuhan adalah penyembuhan hati yang terluka. Ya, saudara, saya percaya ya, saya tahu mungkin ya dalam pergumulan kita di masa COVID ini tidak hanya pengaruh dari luar, tetapi di dalam lingkung keluarga sendiri kadang-kadang kita terjadi pertengkaran, percekcokan, dan mungkin melukai satu yang lain ya. Dan kita harus menyimak ini, jangan sampai itu menjadi luka batin yang berjalan selama-lamanya sampai kita sendiri tidak mengetahui lagi itu benar atau tidak, tetapi efeknya akan terjadi di luar ketika seseorang mengalami luka hati atau luka batin. Saya akan buka dalam 2 ayat ya. Mazmur 147 ayat 3 mengatakan, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Mazmur 34 ayat 18 mengatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara, Tuhan menyayangi kita. Dia memperhatikan hati hidup kita, batin kita yang terluka, yang remuk ya. Nah, saudara, sebagai pembuka saya ingin mengatakan, setelah kejatuhan Adam dan Hawa, setiap manusia berdosa, Pak Jar ya. Kita berdosa dan kita menjadi vulnerable. Jadi kita menjadi rentan kehidupan kita terhadap hal-hal yang akan masuk dalam kehidupan kita. Kita rentan sendiri terhadap reaksi kita kepada hal-hal yang akan kita hadapi hari lepas hari. Itu hal-hal itu yang akan membuat kita gampang jatuh dalam dosa. Kenapa saudara? Ketika
Dosa sudah membuat kita terlahir sebagai manusia berdosa, bukan melakukan dosa. Terlahir sebagai manusia berdosa, secara alami manusia pikirannya itu gampang diubahkan, pikirannya gampang dirusak ya. Hati nuraninya, kehendaknya sudah menjadi tidak sempurna lagi. Emosinya, keberadaannya secara menyeluruh itu sudah sangat-sangat rentan dan gampang sekali seperti gelas kaca yang jatuh, gampang sekali pecah, ya Pak Jar ya. Itu tidak bisa dihindari, mau saudara orang Kristen atau orang yang belum percaya sekalipun, masalah itu sama untuk setiap manusia. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, Pak Jar boleh tolong bacakan Mazmur 34, 15-22. Mazmur 34, 15 berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang akan membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak menanggung hukuman. Iya, saudara, begitu intens penyataan firman Tuhan ini bahwa Tuhan mau menolong kita. Ya, Tuhan mau menolong sampai kedalaman hati kita, ya Pak Jar ya. Dia tahu setiap kita pasti akan retak hati kita. Ya, apapun yang terjadi ya Pak Jar ya. Bahkan dalam keluarga kadang-kadang kita gampang sekali retak kehidupan hati kita, kehidupan batin kita. Dan kalau kita tidak simak dari awal, kalau kita tidak hati-hati, itu akan membawa luka hati yang dalam dan lama. Saudara, hati manusia gampang terluka ya. Sebagai orang Kristen pun, ketika iman kita sebesar apapun ya, ketika percaya kita kepada Yesus sebesar apapun, hati kita bisa terluka saudara kalau kita tidak melindungi hati kita. Beberapa waktu belakang ini saya selalu mengatakan kepada jemaat Tuhan kalau datang, oh saya merasa disakiti. Ya, saya selalu mengatakan kalau sudah disembuhkan Tuhan, hati itu adalah milik Tuhan. Ya. Ketika Tuhan sudah menjadikan baru, berarti tangan Tuhan sudah membuat dia baru, menyembuhkannya. Kita harus berusaha melindungi hati kita. Ya, banyak godaan, banyak tantangan, banyak penghinaan, banyak serangan-serangan musuh iblis ya. Kita harus melindungi hati kita. Saudara, dunia dipenuhi dengan orang-orang yang hatinya hancur. Ada istilah mengatakan hurt people. Orang yang terluka akan melukai. Ya, orang yang mengalami kedukaan, sengsara, hati yang beku, hati yang luka, dia tanpa sadar dia akan melukai orang lain. Nah, saudara, ada penelitian para ahli ya, ahli medis yang mengatakan 3 dari 4 orang yang terbaring di rumah sakit mengidap penyakit secara emosi ataupun disebabkan oleh penyakit emosi. Saudara, kalau kita melihat orang sakit ya, kebanyakan dibaliknya itu adalah sakit karena emosi. Ya, bukan karena sakit fisik. Memang fisik itu disebabkan oleh pikiran dan hatinya, emosinya. Nah, saudara, mungkin ini akan membuat kita lebih hati-hati ya. Dalam kehidupan kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan, berpaling kepada Tuhan. Nanti Pak Jar akan menjelaskan bagaimana kita mencari remedy, ya, resep supaya kita terlindungi hati kita, agar kita tidak terluka dalam kehidupan kita. Memang ngomong gampang Pak Jar ya. Tetapi ya, kita sebagai hamba Tuhan mengingatkan kita sebagai anak Tuhan, kita harus melindungi hati kita dan kita juga tidak dengan semena-mena melukai hati orang lain, terutama hati orang yang kita cintai. Nah, saudara, ada beberapa, sebelum Pak J jelaskan, beberapa ciri-ciri orang yang hatinya terluka. Ya, ini menurut penelitian juga bisa diidentifikasikan keadaan orang yang mengalami luka-luka batin karena keegoisannya sendiri. Nah, seperti orang yang menarik diri, mengucilkan diri. Sebenarnya orang seperti itu ada luka batinnya Pak J ya, tanpa sadar ya. Nah, kemudian ada lagi sifat untuk memiliki, ngotot gitu ya. Sebenarnya
sebenarnya bukan mereka itu punya kuasa, bukan kuat, tetapi di dalam hati mereka ada sesuatu yang tidak benar. Mungkin dalam jangka waktu kehidupan mereka. Ya, kemudian ada manipulatif. Orang yang suka menipu, manipulatif. Kalau kita ya mau menang sendiri tuh suka nipu. Sebenarnya di dalam sana, di batin mereka, sebenarnya ada sesuatu yang tidak benar. Ya, menolak kerjasama, tidak mau diajar, tidak sabar, ya, berprasangka buruk, atau kecurigaan kepada orang lain setiap saat, suka mengkritik, ya, menghakimi, tidak setia, tidak tahu berterima kasih. Itu ada sesuatu yang tidak balance di dalam sana batinnya. Ada hati yang mungkin tidak utuh ya kalau kita bilang ya. Sampai kita memiliki hati yang pure, hati yang murni, hati yang sudah diperbaharui, hal-hal itu akan hilang, saudara. Ya, ketika hati kita sudah murni, akan kita tahu ada ucapan syukur dan kita akan tidak pernah merasakan saya dicurangi, saya dikibuli, saya bahkan dirampok dan sebagainya. Karena hati kita sudah murni milik Tuhan. Nah, sampai kita memiliki itu, hal-hal itu akan terjadi. Itulah ciri-ciri, saudara. Nah, Pak Jal biasanya ya, hati seseorang itu dimulaikan hidup dalam keluarga. Ya kan? Biasanya keluarga yang akan mempengaruhi. Ya, justru yang sering menyakitkan justru orang-orang yang kita kasihi. Dan kita juga kadang-kadang sering menyakiti justru orang-orang yang kita kasihi. Orang-orang yang kita cintai. Ya, mungkin Pak Jal ada cerita orang-orang yang mungkin ya dari kecil mereka kelihatan baik-baik, tetapi setelah dewasa kita tahu ya kehidupan mereka, sebenarnya keluarga mereka ya kelihatan baik dari luar, tetapi sebenarnya ada masalah di sana ya. Karena broken home pasti ada pengaruhnya. Ya, walaupun mereka sudah dewasa secara mental, pasti ada pembawaan karena broken home. Karena merasa tidak mendapat kasih sayang orang tua, merasa di nomor dua kan, ya kan? Merasa seperti di favoritism ya, orang tua favorit satu anak dan tidak favorit anak yang lain, tertolak dari keluarga. Ya kelihatan memang baik-baik, tetapi di hati di dalam situ akan terjadi sesuatu yang tidak sempurna. Dan ketidaksempurnaan hati itu, yang tidak murnian hati itu, ketika ada badai dalam kehidupan mereka, akan bertambah luka yang lebih dalam kalau tidak kembali kepada Tuhan dan dimurnikan oleh Tuhan. Sudah firman Tuhan tadi Pak Jad baca, Tuhan ingin memperbarui hati setiap kita. Apapun keadaan kita hari ini, buka hati saudara. Tuhan ingin menjamah saudara. Nah, Pak Jad akan menjelaskan ya beberapa hal yang harus kita perhatikan. Silakan Pak Jad. Ya, hati itu penting, hati itu mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Ya. Jadi kalau hati itu luka, maka akan mempengaruhi outcome-nya. Tingkah laku kita, cara berbicara kita, cara kita melakukan orang lain, itu juga akan pasti terpengaruhi. Maka dari itu kita harus disembuhkan dari setiap luka batin yang ada, dari setiap permasalahan di masa lalu yang menyebabkan hatinya itu terluka. Ada 4 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kita harus melindungi hati kita dalam pemeliharaan Tuhan. Kita memastikan bahwa kita sudah berdamai dengan Allah terlebih dahulu. Sebelum kita berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan orang lain, berdamai dengan masalah kita, dengan apa yang terjadi, kita mesti berdamai dengan Allah. Kita harus tahu bagaimana posisi kita di hadapan Allah, bagaimana kita memiliki hubungan dengan Dia. Karena dari situlah awal mula dari segala sesuatunya dipulihkan. Kalau luka kulit bisa memakai obat, bisa pakai alternatif yang lain. Tetapi kalau luka, mau baca buku apapun yang memotivasi, video yang akan membangkitkan semangat, kalau tidak didasarkan kepada hubungan dengan Tuhan, tidak diperdamaikan dalam pemeliharaan Tuhan, maka sulit hati itu akan menjadi sembuh. Kristus telah mendamaikan manusia dengan Allah. Kita harus tahu dan kita harus memegang kepercayaan itu. Jadi Tuhan sudah menyelesaikannya terlebih dahulu sesungguhnya. Tinggal kita mau tidak memegang itu dan mempercayainya dan terus membangunnya dalam kehidupan kita. Inilah kebutuhan yang utama dan mendasar daripada kita sebagai manusia berdosa, yaitu memiliki damai sejahtera dengan Allah. Dengan damai dari Kristus kita bisa berdamai dengan dirinya sendiri dan berdamai dengan orang lain. Setelah berdamai dengan Kristus, maka kita bisa menerima keadaan, berdamai dengan diri kita, dan juga bisa berdamai dengan orang-orang di sekitar kita.
Tanpa damai Allah yang mendasari perdamaian dalam diri dengan sesama, kita sulit akan bisa berdamai. Kita berada di tempat yang rentan untuk hati kita bisa terpengaruhi, terganggu, dan bahkan hancur. Kita bisa melindungi, membentengi hati kita dari pengaruh buruk di luar, itu ketika kita berada di bawah pemeliharaan Tuhan. Ketika kita memegang identitas kita sepenuhnya, kita temukan di dalam Tuhan. Yohanes 14 ayat 27 berkata seperti ini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan jangan gentar hatimu. Jadi damai sejahtera ilahi ini berbeda dari damai yang bisa kita temukan di luar sana dari dunia. Kalau ada orang berkata bahwa damai itu ketika kita bisa di pinggir pantai menunggu senja sambil minum sesuatu, bisa damai. Tetapi kalau sudah gelap, apakah damai itu masih? Belum tentu. Atau pagi-pagi ketika kita naik gunung melihat sunrise, matahari terbit, orang berkata lebih damai di sana. Betul, tetapi kalau sudah matahari di atas kepala kita dan panas luar biasa, apakah damainya masih? Juga belum tentu. Jadi damai yang diberikan oleh Tuhan berbeda daripada standar dunia, apa yang bisa ditemukan dari dunia. Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kita membutuhkan damai itu terlebih dahulu. Harus kita pegang, maka kita bisa menikmati setiap kesembuhan luka batin. Yang kedua, apa yang bisa membuat diri kita sembuh daripada luka batin itu sendiri? Kita harus menyadari dan mengakui bahwa kita perlu disembuhkan. Orang tidak akan otomatis sembuh kalau tidak datang kepada seseorang yang bisa menyembuhkan. Bisa sih kalau, tetapi waktunya akan lebih panjang, lebih lama ketimbang mereka yang dengan sengaja datang dan minta disembuhkan. Dengan sengaja memberitahu bahwa ada sesuatu luka di dalam tubuhnya. Jadi kita harus menyadari, mengakui, datang kepada Tuhan bahwa Dia sanggup menyembuhkan kita semuanya. Hanya orang yang sakit dan terluka yang membutuhkan dokter. Hanya orang yang dapat mengidentifikasi luka hati kemudian mampu mengakuinya. Jadi mari kita dengan sadar bahwa aku butuh kesembuhan luka batin. Kita harus mengakui itu di hadapan Tuhan dan Tuhan akan melakukan sesuatu kepada kita. Seperti wanita pendarahan, dia sudah lelah dengan segala usaha yang dia lakukan. Lalu dia mengakui, menyadari bahwa dia butuh Kristus. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan Alkitab memberitahu di Markus 5 ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Mari kita belajar untuk mengakui bahwa memang kita sudah tidak bisa lagi mencari jalan alternatif lain untuk menyembuhkan luka batin kita. Hanya dengan datang, mengaku kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan sesuatu dalam hidup kita. Yesaya 61 ayat 1 ada sebuah nubuatan tentang Mesias dan konfirmasi tentang Yesus itu. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Roh Tuhan ada di dalam kita semuanya dan kita bisa pergi menyampaikan kabar baik, kita bisa pergi merawat mereka yang remuk hati dan kita bisa memberitakan pembebasan kepada mereka yang sedang tertawan oleh luka batinnya. Yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan supaya mengalami luka batin? Mengampuni. Itu sudah jelas. Mengampuni mereka yang telah membuat hati kita terluka. Mengampuni bukanlah sesuatu yang bisa kita berikan atau lepaskan begitu saja dengan mudah. Kita bisa memberikan harta dan pertolongan bagi orang lain. Tetapi pengampunan adalah hal yang paling sulit seringkali dilepaskan kepada mereka yang sudah berlaku tidak adil kepada kita. Kita biasanya kalau sudah terluka pengennya balas dendam. Kalau tidak balas dendam, istilah halusnya pengen orang lain mengalami apa yang sama telah kita alami. Soal hukum tabur tuai tentang itu bukan bagian kita. Bagian kita adalah mengampuni. Bagian kita adalah menyelesaikannya, bagian dari kita sudah selesai.
dan itu tidak kita simpan terus dalam hati dan pikiran kita yang sesungguhnya terus menggerogoti hidup kita. Mari kita belajar mengampuni. Pengampuni akan mudah kalau kita melihat pengampunan yang dilakukan oleh Yesus. Yes. Teladan yang paling bisa diambil adalah teladan Yesus, tidak ada yang lain. Mengampuni adalah sebuah proses, harus ada sebuah langkah serius atau sebuah langkah yang akan kita ambil, lalu kita akan menikmati prosesnya sampai pengampunan bisa benar-benar kita lepaskan kepada mereka yang bersalah. Ada satu ayat yang ingin saya sampaikan buat kita semua mengenai mengampuni. Efesus 4 ayat 31-32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebagaimana Allah telah terlebih dahulu mengampuni kita, mengapa tidak kita mengampuni mereka yang berlaku tidak adil kepada kita, yang sudah menyakiti kita, yang sudah merampas hak kita, yang sudah menjatuhkan kita sekalipun, kita lepaskan pengampunan, dan Tuhan yang akan berlaku atas kehidupan kita semuanya. Yang keempat, supaya kita sembuh dari luka batin, pastikan Kristus hidup di dalam kita dan melalui kita. Pastikan Dia yang ada di dalam kita itu menguasai seterusnya kehidupan kita, bertahta, sehingga kita bukan hidup lagi tentang daging kita, tetapi tentang roh Tuhan yang sudah ada di dalam diri kita. Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ketika Kristus ada di dalam kita, kita mudah mengampuni, kita mudah melepaskan semua yang pahit, kita mudah mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Saya berdoa tidak ada lagi yang sakit hati, tidak ada yang mengalami luka batin, bebas karena Kristus ada di dalam kita semua. Iya, betul sekali ya, Pak Jer ya. Masalah hati ini kadang-kadang masalah lama gitu ya. Sampai seseorang hatinya sudah membeku, dia sudah tidak merasa sakit lagi, saking terpendam begitu lama. Sekali lagi, kita semua belajar, kita ingin hati yang terluka ini disembuhkan. Dan juga kita harus tahu kita punya tanggung jawab untuk melindungi hati kita. Saya katakan tanggung jawab karena ada bagian kita untuk kita lakukan, yaitu membiarkan Yesus hidup di dalam kita dan melalui kita, yang dibilang Pastor Jeremiah tadi. Dan juga kita harus melindungi hati kita dalam pemeliharaan Tuhan. Itu bagian kita. Sehingga kita tidak lagi gampang disakiti oleh orang lain. Ya, kalau kita tidak sadar tentang hal itu, kita akan gampang disakiti. Orang ngomong bukan kepada kita sudah merasa tersakiti. Orang cuma ngomong secara umum dan mungkin mengomentari orang lain, kita merasa tersinggung karena kita tidak melindungi hati kita, karena kita tidak membiarkan Yesus punya otoritas dalam kehidupan kita, sehingga Yesus hidup di dalam kita dan melalui kita. Nah, itulah yang mungkin membuat banyak bahkan umat Tuhan yang gampang terluka, Pak Jer ya. Ya, vulnerable, membuka hatinya begitu saja, begitu gampang ditusuk-tusuk ya. Ini adalah hati ketika Tuhan memperbarui itu hati yang baru, kita harus punya tanggung jawab hidup di dalam Tuhan dan melalui Yesus yang ada dalam kehidupan kita, Dia memelihara kita. Saudara, Petrus mengatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 24, dia mengatakan, Yesus, Kristus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Kesembuhan kita tidak hanya kesembuhan jasmani, tetapi kesembuhan rohani, kesembuhan hati kita, kesembuhan batin kita. Saudara, Yesus sendiri mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, kalau hati saudara sedang terbeban berat, saudara, dalam hidup saudara terseret-seret, seakan-akan ada batu besar dalam hati saudara, sehingga saudara begitu menjadi orang yang apatis, begitu menjadi orang yang cuek, begitu hatinya tidak peduli apapun, bahkan keluarga saudara, karena hati saudara begitu dalam lukanya. Tuhan Yesus mengatakan, tidak ada yang terlalu berat bagi Dia. Datang, bawa beban, bawa hati saudara.
Dia tidak akan menempel-nempel seperti kaca ataupun vas bunga yang rusak, ditempel sana tempel sini jadi utuh. Tidak, saudara. Dia memberikan hati yang baru. Ketika Tuhan mengubahkan sesuatu, kita tidak bisa melihat lagi rusaknya di mana, saudara. Kalau manusia membetulkan meja ini, kita masih bisa melihat mungkin ada tambelan di sini dan sebagainya. Kalau Tuhan membetulkan hati saudara, hati yang baru diberikan. Mazmur mengatakan, hati yang baru diberikan. Ketika hati yang baru diberikan, saya sudah katakan, sekali lagi saya katakan, kita punya tanggung jawab untuk memelihara hati itu, melindungi hati kita. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain, oh kamu tahu perasaan saya nggak? Menyinggung perasaan saya. Bukan tanggung jawab orang itu. Tanggung jawab kita untuk melindungi hati kita. Ya, bukan orang lain. Orang lain sengaja tidak sengaja, jahat tidak jahat, akan selalu kita rasakan, dia sedang menusuk saya, ingin melukai hati saya. Tapi saudara dan saya, kita harus punya tanggung jawab melindungi hati kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Pak Aja boleh berdoa bagi kita. Kami mengucap syukur Tuhan buat sebuah janji di mana kami akan mengalami kesembuhan luka batin. Kami tidak akan pernah berlarut-larut lagi dalam rasa sakit, akar pahit, atau apapun itu Tuhan yang mengganjal, yang tersimpan selama ini, yang kami mungkin malas untuk membukanya. Tapi biarlah kami serahkan itu kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan mengatur, menyelesaikannya, menata kembali hati kami yang berantakan hari-hari ini menjadi pulih kembali ya Bapa. Supaya outcome dalam kehidupan kami tetap menjadi berkat, karena terlebih dahulu di dalam kami sudah dibereskan oleh Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa untuk seluruh umat-Mu, tolong mereka semua. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Seperti pujian ini, biarlah kita semakin percaya kepada Tuhan,
Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengerti dan Allah yang peduli. Kita akan menaikkan syafaat kita bersama-sama dengan sebuah percaya bahwa Dia sanggup melakukannya. Pertama, kita akan berdoa buat mereka yang sakit. Kita berdoa buat salah satu jemaat yang minta didoakan karena bagian lututnya yang masih sakit beberapa hari ini, beberapa minggu ini. Kita berdoa supaya Tuhan lakukan mujizat. Tuhan berikan hikmat di tengah situasi yang sulit ini supaya beliau bisa belajar sesuatu daripadanya. Dan Tuhan yang akan memberikan pewahyuan dalam hidupnya. Kesembuhan akan terjadi atas lututnya yang sakit. Kita berdoa juga buat salah satu jemaat yang sudah pulang. Ada gangguan juga pada kakinya yang sampai sekarang belum ada progresnya. Kita terus berdoa supaya Tuhan yang akan membuka apa yang menjadi masalah sesungguhnya dan dia bisa disembuhkan. Kita percaya juga bahwa mujizat Tuhan bisa terjadi secara supranatural. Kita berdoa buat itu. Kita berdoa buat beberapa mereka yang akan pulang pada bulan ini ke Indonesia. Sekian lama sudah bekerja dan melayani di Hong Kong ini. Kita berdoa supaya masa depan mereka Tuhan yang akan atur. Amin. Supaya apa yang akan terjadi di masa depan Tuhan yang akan mengerjakannya. Haleluya. Dia tetap menjadi berkat dimanapun berada. Haleluya. Bukan hanya di Hong Kong, pulang ke Indonesia lalu berhenti. Doa kita supaya dia tetap membawa kerajaan Allah ke tengah-tengah keluarganya. Bahkan ke tengah-tengah masyarakat di mana dia akan tinggal nanti. Kita berdoa buat pokok doa ini. Saya nanti minta Pastor Ari berdoa buat mereka yang sakit. Dan saya akan berdoa buat mereka yang akan pulang. Kita pujikan ini sekali lagi lalu kita menaikkan syafaat kita. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Mari kita berdoa. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya Yesus, haleluya. Tuhan, kami tahu Tuhan Kau ada di tempat ini, Tuhan Kau ada di tempat jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Kami ingin sepakat satu hati di dalam satu roh Allah dalam hidup kami Tuhan. Meminta Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam doa dan penyembahan kami Tuhan, dalam doa permintaan dan ucapan syukur kami Tuhan. Untuk Tuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Untuk anak-anak yang membutuhkan jamahan tangan-Mu saat ini Tuhan. Yaitu untuk kesembuhan Tuhan, untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit pada bagian lututnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang berperkara atas sakit penyakit ini Tuhan. Engkau akan memakai segala cara untuk menyembuhkannya Tuhan. Karena kami meminta di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan Tuhan. Bahkan boleh menjadi kesaksian Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, juga bagi jemaat Tuhan yang sudah pulang Indonesia, yang masih sakit bagian kakinya. Tuhan, kami percaya Engkau akan membuka jalan-jalan baru. Engkau akan membuka cara-cara baru Tuhan untuk sebagai hamba-Mu ini Tuhan untuk menemukan kesembuhannya akan terjadi. Dan mulialah nama-Mu Tuhan. Biar nama-Mu Tuhan bersinar Tuhan atas kejadian dahsyat yang kami percaya akan terjadi. Mukjizat akan terjadi di mana keluarganya, orang-orang sekelilingnya Tuhan akan tahu bahwa Engkau Allah adalah pelaku mukjizat Tuhan. Karena Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Juga hamba boleh berdoa Tuhan setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka Tuhan. Di dalam firman Tuhan hari ini Tuhan, Engkau menyembuhkan setiap luka hati Tuhan. Hati mereka Tuhan yang sudah mengalami kedukaan Tuhan, mengalami kesengsaraan Tuhan, kepahitan Tuhan yang begitu lama Tuhan, sakit Tuhan. Kau sembuhkan Tuhan hati mereka Tuhan.
Kau mengetahui Tuhan, sampai kedalaman Tuhan hati mereka Tuhan. Perbaharui hati mereka Tuhan, ubahkan hati mereka Tuhan, dan kembalikan kepada hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun penyebabnya, kepahitan Tuhan, kemarahan Tuhan, kekesalan dalam kehidupan mereka, mungkin sudah lama Tuhan, Engkau Tuhan Allah sanggup memulihkan, Engkau Allah sanggup memulihkan dan menyembuhkan Tuhan, menjadi baru kembali Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau pulihkan setiap anak-anak-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang mau pulang ya Bapa, yang akan melanjutkan kehidupannya Tuhan di Indonesia, yang sudah memiliki beberapa rencana khusus ya Tuhan. Kami berdoa, biarlah apapun yang sudah mereka atur, apapun yang sudah mereka pikirkan, bayangkan dalam kehidupan mereka di masa depan, Tuhan yang akan campur tangan. Biarlah kehendak Tuhan yang memberkati mereka semua. Biarlah kedaulatan Tuhan yang terjadi atas hidup mereka semua. Ketika banyak orang mungkin berencana ya Tuhan, tetapi kami percaya rancangan Tuhan lebih mulia daripada segala sesuatunya. Dan kami percaya Tuhan, mereka yang pulang ini akan dapat mengakhiri segala sesuatunya dengan baik, meninggalkan sebuah kesan yang baik Tuhan di hari-hari terakhir, baik di rumah majikan maupun di tempat-tempat di mana dia memiliki komunitas-komunitas ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan supaya mereka tetap menjadi berkat ketika pulang ke Indonesia. Mereka akan menjadi berkat juga di sana, menjadi bagian daripada sebuah gereja, sebagai sebuah rumah rohani Tuhan, dan menjadi berkat di sana ya Bapa. Tuhan, cukupkanlah setiap kebutuhan mereka semua. Berkati setiap rencana mereka, kehendak Tuhan yang jadi. Terima kasih buat Hong Kong yang sudah semakin baik ya Tuhan. Kami percaya juga Tuhan bahwa akan terus semakin baik dan semakin baik karena Tuhan yang campur tangan bagi kota ini. Kami berdoa buat pemerintah ya Tuhan. Kami berdoa buat seluruh tenaga medis yang sedang bekerja lebih keras daripada masa-masa musim-musim sebelumnya. Supaya Tuhan memberkati, menjaga mereka semua. Keadaan politik, kesehatan, ekonomi semuanya juga akan dipulihkan dalam nama Yesus. Seluruh gereja yang ada di Hong Kong ini ya Tuhan, mereka akan bekerja sama, mereka akan bergandengan tangan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada, akan membawa kebangunan rohani. Banyak jiwa akan dipertobatkan ya Tuhan di Hong Kong ini dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Kami sudah Tuhan menaikkan pujian sembah kami. Kami juga sudah belajar dari firman-Mu. Kami akan melanjutkan ya Tuhan ibadah kegiatan kami berikutnya. Apapun yang akan kami kerjakan, Tuhan memberkatinya dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini Tuhan, dimanapun jemaat Tuhan berada Tuhan, kami percaya Engkau melindungi kehidupan kami, Engkau menjamah kehidupan kami, segenap kehidupan kami, bahkan kehidupan keluarga kami Tuhan, kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala perkara apapun yang kami kerjakan akan sukses Tuhan. Apapun yang kami gumulkan dalam hari-hari ini Tuhan, kami percaya Engkau berserta kami Tuhan. Dan kami tidak pernah akan sendiri lagi Tuhan. Engkau akan memegang tangan kami melalui segala persoalan pergumulan kehidupan kami. Melalui setiap permasalahan kami akan tumbuh lebih baik. Kami akan bertumbuh dalam iman kami. Kami akan maju terus. Setiap perkara yang ada dalam kehidupan kami adalah jalan kesempatan bagi kami Tuhan untuk melakukan segala perkara yang dari surga, melakukan kebaikan dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh peka Tuhan, melihat setiap kesempatan dalam kehidupan kami adalah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Lindungi apapun yang kami lakukan, lindungi pekerjaan kami Tuhan. Lindungi setiap usaha anak-anak-Mu Tuhan. Lindungi setiap apa yang kami lakukan sehari-hari Tuhan. Baik teman-teman yang ada di Hong Kong Tuhan, setiap pekerjaan mereka lakukan hari lepas hari Tuhan, agar kami selalu memuliakan Engkau Tuhan, bersyukur kepada Engkau Tuhan. Tantangan apapun Tuhan, pergumulan apapun Tuhan, kami lalui bersama Engkau Tuhan. Lindungi hati kami Tuhan, lindungi pikiran kami Tuhan. Lindungi keluar masuk kami Tuhan, setiap aktivitas kami. Kami memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami memberkati rumah tangga mereka. Kami memberkati keturunan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, dimanapun keadaan saudara saat ini, mari angkat tangan saudara. Kita akan menerima berkat Tuhan pada siang hari ini. Semoga Tuhan damai sejahtera Gembala Agung Yesus Kristus, Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kita semua dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan hanya kepada Dia.
Yesus Kristus. Bagi Dia kemuliaan selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, segala ucapan syukur kepada engkau sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan di ibadah tengah minggu, hari Rabu jam 1 siang. Tuhan Yesus berkati.